saya Riyadi, di sini saya berperan sebagai ayah. Nama saya Rizka Dilia, saya berperan sebagai istri pertama. Saya Rizky Diputra sebagai orang tuanya Rindu. Saya Roberta Dewi Ricci berperan sebagai ibunya Rindu. Saya Rim Safira Ardiandini berperan sebagai anaknya Robiatu dan Rizky. Saya Riko Nandra Pratama berperan sebagai anak Riyadi. Saya Zulkarnain, di sini saya berperan sebagai anak sah. Saya Riko Nayohan berperan sebagai anak sah. Hai, nama saya Ridho Arya Pratama, saya di sini berperan sebagai anak Sumba. Saya Ridho Indrajaya sebagai anak luar kami. Nama saya Rifa Cahyalimba, saya berperan sebagai anak keluar nikah dari Rizka Dilia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 11. Di sini saya ingin menceritakan tentang kedudukan ahli waris dalam waris hukum perdata. Di sini diceritakan ada seorang lelaki yang bernama Riyadi dan seorang perempuan yang bernama Rizka Dilia. Mereka pun menikah dan akhirnya memiliki 3 orang anak yang bernama Riko Nayohan, Riko Nandra, dan Karnain. Suatu ketika sang suami pun ingin membahas bisnis dengan rekannya. Tak lain pun adalah keponakannya sendiri. Mereka pun pergi ke suatu tempat untuk membahas bisnis tersebut. Setelah membahas bisnis tersebut, akhirnya mereka pergi ke suatu tempat hiburan untuk berbincang-bincang. Di tempat hiburan tersebut, mereka tidak menyadari apa yang mereka perbuat, dan mereka berbuat apa yang harusnya tidak mereka perbuat. Akibat dari perbuatan tersebut, keponakannya pun hamil, dan si paman pun harus bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Dengan berat hati, maka paman tersebut harus meminta izin kepada istri dan ketiga orang anaknya. Bu, Nak, silakan masuk. Ya, bentar. Sini. Ada yang mau tak omongin. Duduk. Iya, ada apa, Pak? Mana anak-anaknya kan enggak ada? Masuk. Suruh masuk dia. Nak! Iya. Lagi ngapain mereka? Ibu, Itu lagi datang pada bapak. Duduk. Duduk yang bagus. Jangan pepet gitu. iya Pak, sempit banget nih bangunnya Pak, nggak tahu. Ya, nanti tak beli yang gede. Ya, nanti kita belilah. Tenang aja, duit kita banyak kok, gampang. Ya, kita tadinya sama semua Pak. Iya, tunggu aja. Duit itu masih gampang. Cuma duit Bos aja. aja. Ya. Ingat ya, sekolahnya harus benar. Iya, Kamu Pak. jadi orang baik. Iya. Kalau enggak, jadi anak gelandangan nanti kamu. Oh, jangan Pak. Ojol Pak. Nah, makanya kalau udah mau jadi anak gelandangan, harus sekolah dengan baik kan. Iya Pak. Ini gimana? Kerjanya bagus, lancar apa enggak? Alhamdulillah sih lancar, Kak. Lancar ya? Iya. Iyalah, ya udah. Terus tantenya juga boleh gitu ya. Ya boleh aja sih Pak, kami ngizinin. Cuman asal kan bapaknya jangan main mata sama dia. Nah, enggak, jadi gini dengar dulu. Iya. Iya, udah tak ada. Jadi bapak itu nggak sengaja di kafe ceritanya. Tiba-tiba ketika kita mabuk di kafe, kita minum. Ternyata kita mabuk lah. Lah, kok bapaknya Bapak bisa kayak mabok? gitu? Ya, kan kita nggak sadar. Bapak gimana? mabok? Ya, nggak kayak Bapak gitu, jangan Pak. ngajak kayak gitu kan, kami suruh mabok. Kok Bapak sendiri yang mabok? bukan Bapak. gitu, bukan gitu. Bukan. Jadi ceritanya gini loh. Saya tuh nggak tahu kalau minuman itu minuman keras. Orang saya misalnya air putih dikasihnya arang, nggak taunya. Gimana coba? Ya, Jadi kita kan aja. saya. Nah, Rokok aja nggak dikasih. Jangan dulu kamu ini. Arang mengajar kamu ini ngomong terus. Diam dulu. Ya udah maaf Pak. Duduk. Kecewa aku Pak. Ya udah, dengerin dulu Begini, Bapak. Kecewa aku, Pak. Karena kan udah terlanjur gitu ya, ama nggak mau lah. Bapak ini cak mano. Ya gimana loh Bu, kan udah terlanjur. Aku tuh sebenarnya kecewa, Ya Pak. gimana kalau udah terlanjur? Bayangin kalau misalnya, ya Bapak itu harus bertanggung jawab. Bapak nggak mau kalau misalnya itu, sebenarnya nggak mau juga. Tapi Bapak nggak ngargaui perasaan aku, Tapi aku bertanggung jawab. Iya, Bapak itu nggak Iya, cak mano aku nih, Pak. Ay, Bapak nih cak mano. Ya namanya udah terlanjur, ya Bapak juga harus bertanggung jawab. Masa dibiarin aja? Kalau misalnya mau digugurin kan dosa malahan. Ibu tuh dari tadi tuh nahan marah, tapi Bapak tuh cak mano lah ya. Ya udah lah Bu, nggak apa-apa ya. Intinya itu kan keponakan sendiri Sebenarnya juga. Ibu tuh nggak terima. Ya tapi kan itu keponakan sendiri juga sih, bukan orang lain juga, jadi nggak apa-apa. Anak-anak juga udah setuju kok. Gimana? Ya udahlah, nggak Kita apa-apa. bukan karena setuju kan. Kita ngambil keputusan ibu dulu yang ini. Ya udah. Kalau Iya. setuju berarti kita setuju. Kalau ibu nggak setuju berarti kita nggak setuju. Kalian juga kok, yang namanya udah terlanjur kecewa Coba, ya. ya. Ya, udah. Udah. Saya Ya sholat- udah ya, kalau nanti sekolah jangan main-main. Ya udah saya sholat asar dulu ya Pak ya. Ya, Saya udah, mau sholat Pak. Kemudian Ya, tugas Pak hati-hati. kasih kabar nggak bagus ini Pak. Oke, hati-hati lah. Nanti kalau sekolah itu yang
yang baik. Iya, Pak. Bu ya. Keluar Bu Ya ya. udah, kalau itu ibu pengen ibu dulu. Udah. Ibu pengen ingat dulu ke sana. Bapak masih ada ya. Makasih ya Bu ya. Dan intinya gitu aja lah Bu. Ya, ada. Ada. Hati ya Bu. Iya. Setelah mendapatkan izin dari sang istri, meskipun sebenarnya sang istri sangat kecewa atas perbuatannya, Biadi pun menemui adiknya yang tidak lain adalah kedua orang tua dari keponakannya yang ia hamili. Mas, masuk Mas. Duduk Mas. Alhamdulillah sehat. Luar biasa sekali. Terima. Saya sama tadi itu. Jadi ada ya pengen ngobrol-ngobrol aja. Ada yang udah ngomongin gitu. Aduh, apa itu? Biasa sih ngobrol-ngobrol. Ya bisa tentang bisnis, bisa tentang apa ya namanya udah lama nggak main gitu ya main aja, pengen main juga gitu. Ini ada anaknya ada. Oh, Rindu. Rindu. Iya Bu. Masuk nak. Iya. Terus Ije, kamu ngapain di sini Mas? Slow. Ada apa ini, Mas? Coba jelaskan. Jadi gini sebenarnya saya datang ke sini itu mau ngomong sama Pepi sama Atul gitu. Jadi kan sebenarnya dulu ceritanya saya kan sempat pergi sama anakmu gitu untuk berbicara tentang bisnis. Nah, ternyata di situ karena mungkin terbawa bujuk kayu setan mungkin ya. Ya. Hanya kita itu melakukan sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Minta izin sama kamu gitu sama istri kamu untuk izin lah untuk kayak dia bertanggung jawab pada dia gitu. Ya ini kita bisa bicarakan dulu lah, dulu lah jangan Itu nama. ya tapi Anakku loh. iya saya tahu tapi kan ya gimana udah kejadian gitu ya mau tidak mau saya bertanggung jawab gitu kayak saya meminta kamu itu untuk ya minta izin lah gitu sama istrimu juga gitu kan kayak tidak enak gitu apalagi kok saya anaknya udah bertanggung jawab gimana coba anak orang nganggur tidak tahu bapaknya siapa coba yang bertanggung jawab makanya saya di sini termasuk itu termasuk baik gitu bertanggung jawab pada ya karena sudah kejadian saya juga sudah ngomong sama keluarga saya toh ini juga kan teman anak saya juga gitu ya maksudnya masih saudara apa masih keluarga saya juga gitu. Jadi ya makanya saya minta izin gitu loh sama istrimu gimana boleh ya jadi ya mau gimana lagi gitu Gimana? jadi gimana gitu ya makanya itu sih saya meminta izin gitu daripada nanti tidak saya tanggung jawab ya nanti akan lebih susah gitu ya nanti pasti akan jadi omongan orang gitu ya siapa gitu masa aku nggak ada bapaknya gitu kan ya nggak enak gitu makanya sini saya baik-baik datang ya kalian juga kan masih saudara kita masih keluarga gitu sebenarnya saya juga nggak mau gitu terkait dengan hal ini gitu. Cuma ya karena sudah kejadian yang Coba nak itu ceritakan ke Bapak. Waktu itu saya masuk ke anak Riyadi. Karena diomongin maafin ya Pak ya. Bener Mas. ya, jadi gitu ya namanya istilahnya kecelakaan lah gitu sebenarnya itu sesuatu yang tidak direncanakan gitu Tapi jadi rencana. ya mau gimana lagi gitu loh Asik ah. ya namanya sudah kejadian ya mau gimana lagi gitu ya kita juga nggak sebenarnya nggak merencanakan itu gitu loh ya daripada ya terserah kamu sih kalau anakmu nggak mau saya tahu jawab ya udah terserah kamu gitu loh bahkan di sini saya maksudnya baik gitu Iya. gitu loh Ya udahlah, kita selesaikan secara keluargaan. itu Ya, makanya enak. jadi gimana diizinkan atau Ya, saya izinkan kita selesaikan secara keluarga. diizinkan ya itu ya jadi itu sih sebenarnya kemarin kebutuhan saya sebenarnya tadi itu tidak ada masalah lain gitu ya kalau memang sudah diizinkan ya berarti nanti anakmu akan saya tanggung jawab Iya. ya sudah kalau begitu saya pamit pulang dulu ya Ya Mas. oke terima kasih jadi terima kasih kemudian ya terima kasih untuk ibu juga Iya. terima kasih ya intinya kita tetap masih satu keluarga apapun juga biasanya saya juga kan sampai juga bersama saya gitu ya. Oke, terima kasih ya.
mendapat izin dari sang adik untuk menikahi keponakan tersebut yang bernama Rindu Safira. Dan tidak lama kemudian mereka melahirkan anak yang bernama Ridho Arya Pratama. Akhirnya rumah tangga mereka berjalan dengan tentram dan suatu ketika sang suami mendapatkan tugas dari perusahaan memimpin perusahaan cabang yaitu di Kalimantan. Karena Riyadi mendapatkan tugas di Kalimantan, sang suami pun meminta izin kepada sang istri pertama, kedua, dan keempat anaknya tersebut. Bu, nak sini masuk. Itu si mana siapa namanya si Rindu tadi mana masuk juga. Ayo, masuk, ya masuk. Duduk. Kalian ini kok pakaiannya gitu ah? Bapak, bujang Pak. Orang namanya juga nggak ada pakaian Ayo duduk. kayak gini. Duduk. Ayo kamu duduk. Ya duduk. Kan enak kalau duduk. Sempit loh. Ini juga kecil. Ini bangku udah beli baru loh. Tadi aja reot ini mau patah Pak, dibikin bertiga. Ini udah beli baru, jadi. Ini ada apa ini Pak manggil kita Ya. hari ini? Ya kan namanya kita kan mau santai-santai ngobrol yang keluarga gitu. Jadi ada beberapa yang mau coba sampaikan gitu ya kepada ibu, kepada Rindu, kepada Do dan kepada anak sekalian panitia di sini ada hal yang mau saya sampaikan. Jadi begini, saya dari perusahaan itu dapat tugas untuk mengurusi atau pindah tugas ke perusahaan cabang itu sebagai pimpinan di perusahaan cabang di salah satu kota di Kalimantan gitu. Jadi ya makanya itu saya mau ngomong dulu gitu kan. Jadi kan dari pihak perusahaan meminta saya untuk dimutasi ke sana gitu, dipindahkan ke Pesan ibu ya Pak ya. Kan ini Rindu udah kejadian kayak gini. Bapak di sana ya hargainlah kita di sini. ya. Insya Allah Bapak akan menjaga diri di sana baik-baik dan doakan semoga nanti di sana tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Amin. Kan? Jadi intinya Bapak akan berusaha untuk tetap menjaga diri Pak. Iya Pak. Ya. Dan untuk anak-anakku sekalian, kalian tetap sekolahnya dilanjutkan dengan baik. Jangan ada nanti yang sekolahnya bolos-bolos, yang jadi begajulan, jadi jalan jangan ya. Bawa motor itu jangan kebut-kebut. Akan juga di sana biar Bapak juga selamat, ya, sehat, ya, biar tetap bisa semua. Ya, saja. Yang mau Bapak juga mau pergi, ada janji sama kawannya. Setelah sang suami pergi ke Kalimantan, tidak lama kemudian sang istri pun selingkuh. Dari perselingkuhan tersebut, dia melahirkan anak yang bernama Rifa Cahaya Limba. Kenapa dia selingkuh? Karena dia sakit hati kepada sang suami. Karena tidak terima, akhirnya dia selingkuh. Makanya dia melahirkan anak yang bernama Rifa Cahaya Limba. Dan akhirnya sang suami pun pulang dari Kalimantan dengan membawa seorang anak laki-laki yang bernama Ridho. Anak laki-laki ini ternyata adalah hasil wanita yang dihamilinya dulu sebelum menikah dengan istri pertama. Leo. Bapak datang, Pak pulang Bu, mana ini udah ada orang nih, waduh, kemana? Iya. Gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Mana ini anak-anak ini? Nah, Udah ada. Iya Bu. Pak. Apa Gimana, kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat. Gimana sehat? Sehat Pak. Rindu. Riko. Tuh sama itu ya. Iya emang namanya. Jadi ini namanya Ridho. Iya. Namanya Ridho Cahya. Jadi begini, dulu sebelum Bapak menikah sama ibu, dulu Bapak sempat punya anak gitu. Jadi dia gitu. Itu dulu tapi sebelum menikah sama ibu. Kok Bapak nggak pernah cerita sama kita ya kalau Sama ada ibu, ini Bapak. ada anak. Ya. Kalau pernah cerita sama ibu. Kalau dulu Bapak cerita sama ibu, ya nantinya nggak mau ibu nikah sama Ya Bapak. seenggaknya kan kita ada konfirmasi dari Bapak. Dia jadi ada Bapak itu ya sekarang dia ini udah besar. Jadi ini anak Bapak pas masih Ya, muda Pak ya. dulu. di rumah warna Pas kuning. masih bujang aja Bapak kayak gini, pantas.
Ya. Jadi kayak gini papa. Pantesan Bang Riko juga sekarang hampir ketularan bapak pak. Namanya kan jadi gitu. Jangan Jangan kayak jangan gitu ikut-ikut deh, kita. dek parah Tapi juga. udah kelihatan Sama sama. Jangan di ini lah, jangan diikuti. Itu kan hal yang buruk gitu saya hal yang buruk. Iya pak. Ya masuk. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa ini? Nanti saya jelaskan. Duduk silakan duduk. Wah, udah tahu ternyata. Ambil minum dulu coba. Ambil minum. Ambil minum. Mana minum? Kasih minum. Kalau ada tamu kan enggak dikasih minum gimana dulu. Minum seadanya lah. Emang kita Nah. harus susah. Kita ini Ya kita mah susah ya. Iya. Beda emang. jadi gitu ya Bu, jadi ini. Iya, ya udahlah, udah terlambat. Ya kan dulu kan belum Ngomong-ngomong ini siapa bu? Ini nak, bapakmu udah banyak buat kesalahan kan? Ini sebenarnya anak ibu juga. Tuh. Anak ibu gimana? Ya, bapak juga gitu sama ibu. Jelas ini anak ibu gimana maksudnya? Sebenarnya semenjak bapak di Kalimantan, Hah? ibu selingkuh. Oh jadi gitu ibu kan ibu kayak. Dengerin Gimana dulu, bapak Pak. juga ya anaknya masa gak bisa jaga ibunya tuh gimana? Iya, Coba kamu kemarin bisa bapak jaga juga lagi. begitu Ya, sama. apa lagi ibunya gak mikir loh. Enggak, Mana Pak. tuh mikir Bu. Dan akhirnya setelah kejadian tersebut, sang suami terkena serangan jantung dan akhirnya meninggal dunia dengan meninggalkan 3 orang anak sah, 2 orang istri, 1 anak sumbang, 1 anak luar kawin dan 1 anak zina akibat perbuatan dari sang istri. Terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.